Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Anggi Boru Manurung, NPM 1803090033 dari kelas 8C IKS. Di sini saya akan membacakan materi tentang mazhab modernisasi. Langsung saja ya. Konteks sejarah. Aliran modernisasi adalah produk sejarah dari 3 peristiwa penting di era pasca Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Sementara negara-negara barat lainnya seperti Inggris Raya, Prancis, dan Jerman dilemahkan oleh Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat muncul dari perang yang diperkuat dan menjadi pemimpin dunia dengan implementasi Marshall Plan untuk merekonstruksi Eropa Barat yang dilanda perang. Pada tahun 1950-an, Amerika Serikat praktis mengambil alih tanggung jawab mengelola urusan seluruh dunia. Kedua, penyerangan gerakan komunis dunia bersatu, Uni Soviet memperluas pengaruhnya tidak hanya ke Eropa Timur, tetapi juga ke Cina dan Korea di Asia. Ketiga, disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melahirkan banyak negara bangsa baru di dunia ketiga. Negara-negara yang baru lahir ini sedang mencari model pembangunan untuk mempromosikan ekonomi mereka dan untuk meningkatkan kemandirian politik mereka. Selanjutnya, warisan teoritis. Sejak awal, aliran modernisasi mencari teori. Ia mengadopsi teori evolusi dan teori fungsionalis. Dalam upaya untuk menjelaskan modernisasi negara-negara dunia ketiga, karena teori evolusi membantu menjelaskan transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern di Eropa Barat pada abad ke-19-an. Banyak peneliti modernisasi berpikir bahwa teori itu akan menjelaskan modernisasi berpikir negara-negara dunia ketiga. Seperti ditunjukkan Portes pada tahun 1980 dan Rohes 1968, teori evolusi sangat berpengaruh dalam pembentukan aliran modernisasi. Selanjutnya, karena banyak anggota terkemuka dari aliran modernisasi seperti Daniel Lerner, Marion Levy, Neil Schmelter, Samuel Einstein, dan Gabriel Almond dididik dalam teori fungsionalis, studi modernisasi mereka mau tidak mau dicap dengan merek fungsionalis sebagai dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali warisan evolusioner dan fungsionalis dan menginformasikan aliran modernisasi. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi lahir pada abad ke-19 setelah revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua revolusi ini tidak hanya menghancurkan tatanan sosial yang lama, tetapi juga meletakkan dasar bagi tatanan sosial yang baru. Revolusi industri dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan produktivitas, sistem produksi pabrik baru, dan penaklukan pasar dunia. Revolusi Prancis menciptakan tatanan politik yang sama sekali baru berdasarkan kesetaraan kebebasan dan berdasarkan kesetaraan dan demokrasi parlementer. Dalam mengamati perubahan tatanan sosial, ekonomi, dan politik ini, para ahli teori evolusi telah menggunakan label yang berbeda untuk mengkarakterisasi masyarakat lama dan masyarakat baru, seperti masyarakat Tunis, Gemeinschaft atau komunitas, dan Gesellschaft atau masyarakat. Solidaritas mekanis dan organik Durkheim, masyarakat militer dan industri Spencer, dan tahap-tahap teologis, metafisik, dan positif Comte. Teori evolusi klasik memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, diasumsikan bahwa perubahan sosial bersifat searah, yaitu masyarakat manusia selalu bergerak sepanjang satu arah dari keadaan primitif ke keadaan maju. Dengan demikian, nasib evolusi manusia telah ditentukan sebelumnya. Kedua, ia memaksakan penilaian pada proses evolusi. Gerakan menuju fase akhir baik karena mewakili kemajuan, kemanusiaan, dan peradaban. Ketiga,
Diasumsikan bahwa laju perubahan sosial lambat, bertahap dan sedikit demi sedikit, dari masyarakat primitif yang sederhana ke masyarakat modern yang kompleks dan membutuhkan waktu berabad-abad. Yang kedua, teori fungsionalisme struktural. Person awalnya dilatih sebagai ahli biologi, dan pelatih awalnya sangat mempengaruhi perumusan teori fungsionalisnya. Bagi Person, masyarakat manusia seperti organisme biologis dan dapat dipelajari seperti itu. Metafora organisme memberikan kunci untuk memahami karya Persons. Pertama, bagian-bagian berbeda dari organisme biologis dapat dikatakan sesuai dengan berbagai institusi yang membentuk suatu masyarakat. Sebagaimana bagian-bagian yang membentuk suatu organisme biologis seperti mata dan tangan, saling terkait dan saling bergantungan dalam interaksi satu sama lain. Demikian pula lembaga-lembaga dalam satu masyarakat seperti ekonomi dan pemerintahan, erat kaitannya satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, sebagaimana setiap bagian dari organisme biologis menjalankan fungsi khusus untuk kebaikan keseluruhan, demikian pula setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Person merumuskan konsep interaktif fungsional dengan alasan bahwa ada 4 fungsi penting yang harus dilakukan setiap masyarakat jika masyarakat akan mati. Yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh ekonomi, dan yang kedua, mencapai tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, integrasi atau menghubungkan lembaga-lembaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan agama. Yang terakhir, latensi atau pemeliharaan pola nilai dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh keluarga dan pendidikan. Sekian materi yang saya bacakan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.